Hai Bang Jako. Mhm. Iya, halo. Iya, Mhm. sorry nih ganggu lagi nih Bang Jako. Iya, gimana tuh? Iya, Bang Mhm. Jako kebetulan. Mhm. Saya pernah baca beberapa dokumen akta kelahiran nih Bang Jako. Mhm. Ternyata ada perbedaan dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan ada juga anak yang lahir di luar perkawinan. Mhm. Nah, anak yang lahir di dalam perkawinan itu memang tertulis ya di dalam akta Betul. kelahirannya ada nama si bapak. Iya. Tapi kalau anak yang memang lahir di luar perkawinan, dia tidak ada nama bapak, dia hanya Mhm. ada nama ibu aja. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bang Jako status hukum dari anak yang memang lahir ini di luar dari perkawinan antara orang tuanya atau memang lahir Mhm. tanpa orang tuanya itu ada ikatan perkawinan? Boleh bantu jelasin nggak Bang Jako? Bagaimana status anak yang lahir di luar perkawinan? Apakah ia masih menjadi tanggungan si orang tua laki-laki secara mutlak atau ia tak menjadi tanggungan si orang tua lelaki? Nah, menurut hukum positif di Indonesia, aturan yang membahas tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, terkait pengakuan anak juga diatur dalam KUH Perdata pasal 280 dan seterusnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan, anak lahir di luar nikah dijelaskan pada pasal 43 ayat 1 yang berbunyi, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut pasal ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini artinya anak tersebut memiliki hak dan kewajiban hukum terkait ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya atau keluarga ayahnya. Walau dalam proses implementasinya, pasal tersebut tidak mengikat karena implikasi dari putusan MK nomor 46 garing PUU tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, ia juga memiliki hubungan perdata terhadap ayah dan keluarga ayah biologisnya. Keputusan progresif dan kontroversi dari Mahkamah Konstitusi ini memang menuai pro dan kontra pada saat itu. Hingga seorang dosen Fakultas Ilmu Agama Islam di UI Yogyakarta, Muhammad Roy, membuat sebuah jurnal terkait putusan MK tersebut, yang dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa asas maslahah Najmuddin Al-Tufi bahwa putusan MK tentang status anak lahir di luar nikah yang menggunakan rasio untuk mendapatkan kemaslahatan adalah sesuai dengan puncak hakiki persyariatan menurut Al-Tufi. Berbeda dengan itu, MUI berpandangan bahwa jika anak tersebut lahir di luar pernikahan yang tercatat dalam administrasi kenegaraan, namun sudah nikah secara agama, maka si anak tersebut menjadi tanggungan kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika anak tersebut lahir dari hasil perzinahan, maka nasabnya dinisbatkan kepada ibunya saja, tidak kepada bapaknya. Sebagaimana pemahaman umum dalam ajaran Islam, begitu pula dengan kompilasi hukum Islam, yaitu di pasal 100 bab 14 berbunyi anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jika kemudian orang tua laki-lakinya ingin mengakui anak yang lahir di luar nikah, maka hal tersebut bisa dilakukan sesuai dengan KUH Perdata pasal 280 yang menyatakan bahwa dengan pengakuan anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Yang selanjutnya, syarat dan ketentuan pengakuannya diatur dalam pasal 284 KUH Perdata. Akibat hukum dari pengakuan anak lahir di luar nikah, yaitu memberikan hak dan kewajiban hukum kepada anak seperti nafkah, pendidikan, dan waris. Akan tetapi, dalam pasal 283 disebutkan bahwa anak yang lahir sumbang atau incest atau hasil hubungan sedarah maka tidak dapat atau tidak boleh diakui. Sedangkan menurut sudut pandang hukum Islam, yaitu di mana sumber hukum dalam Islam ada Al-Quran dan hadis, ijma, dan kias, perintah nikah dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32. Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan bagi mereka yang belum menikah dan bagi mereka yang memiliki hamba sahaya untuk menikahkan mereka. Sedangkan di dalam Al-Hadis, Rasulullah SAW bersabda, wahai pemuda-pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah ia menikah. Karena itu, lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluannya. Dan barang siapa yang tidak mampu,
hendaklah ia berpuasa, karena itu menjadi wija atau perisai bagi dirinya. Nah, dari hadis ini menegaskan bahwa menikah adalah cara untuk memelihara kesucian diri dan pandangan, serta memberikan pahala kepada orang yang menikahi hamba sahaya. Secara garis besar, tujuan daripada menikah ialah ibadah yang menyempurnakan separuh agama, menjaga kesucian diri dan mata. Kemudian ada melestarikan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Dan yang paling utama ialah menghindarkan manusia dari perbuatan zina. Nah, adapun anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan, para imam mazhab pada umumnya berpendapat bahwa anak yang lahir dari perzinahan atau tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hal tersebut diperkuat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu Nabi SAW bersabda bahwa anak hasil dari zina hanya dinasabkan pada ibunya saja. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam kitabnya bahwasannya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya. Tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya, sesuai dengan ketaatannya. Bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya. Nah, Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah anak li'an, karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan nasab bapaknya. Maka status hukumnya adalah anak yang li'an. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai hak-hak lainnya seperti hak waris dan nafkah. Nah, walaupun demikian, hal yang perlu diketahui bahwa dalam istimbat hukum, ulama menetapkan dan menghukumi suatu masalah pada dasarnya harus merujuk pada pendapat mayoritas. Karena pendapat mayoritas lebih diterima keabsahannya dibandingkan pendapat yang minoritas. Nah, berdasarkan hadis Nabi SAW dan pendapat Imam Syafi'i tadi yang sudah dijelaskan, maka anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Berdasarkan pasal 916 KUH Perdata, anak luar kawin diakui berhak atas bagian sepertiga dibandingkan anak sah dalam perkawinan. Tetapi untuk anak zina tidak berhak atas keuntungan apapun. Jika ingin berhubungan layaknya sebuah pasangan suami istri, maka harus menikah dulu agar diakui secara agama dan oleh negara. Dan sebelum menikah, harus difahami terlebih dahulu bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dan yang paling penting adalah kemampuan dalam berumah tangga. Menikah adalah sesuatu yang sangat sakral karena ia adalah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama selama seumur hidup. Dan seumur hidup itu adalah perjalanan yang begitu panjang dan tidak mudah sehingga diperlukan persiapan yang cukup matang. Karena menikah bukan hanya tentang si bapak dan si ibu, melainkan juga masa depan sang anak yang dipertaruhkan. Oh, begitu Bang Jako ya. Mm-mm. Ternyata anak luar kawin diakui ini kalau secara keperdataannya dia tetap berhak ya ada bagian. Tapi untuk masalah kalau kita mengacu pada hukum Islam, berarti dia tidak berhak sama sekali atas bagian warisan dari bapaknya ya. Tetapi dia berhak atas bagian warisan dari ibunya ataupun dari keluarga ibunya. Wah, ini berarti cukup berat ya Bang Jako ya terhadap anak luar kawin diakui ini ya. Apalagi yang tadi nih penjelasan Bang Jako, anak zina tidak berhak atas apapun nih. Iya. Wah, ini lebih berat lagi nih Bang Jako. Terima kasih Bang Jako, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadikan informasi yang baik ya bagi pihak-pihak yang mungkin akan menikah ataupun yang belum menikah, bahwa ini kita tidak boleh sembarangan nih. Kalau memang punya anak, berarti kalau bisa statusnya memang sudah menikah ya. Iya. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Jako. Iya. Sampai jumpa.